akan dibicarakan subsidi solar, yang itu juga menyangkut kepentingan masyarakat yang amanat pasal 34 fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara begitu. Itu ada konstruksi subsidi energi, itu ada 3, subsidi energi BBM, listrik, dan juga gas 3 kg begitu. Nah, menurut saya ini dari fraksi Gerindra sahabat saya. Kan lagi live. Nah, menurut saya kita harus mana skala prioritas nih, karena isu ini banyak sekali. Kemarin saya harus bongkar bagaimana ada indikasi soal dana pensiun di Taspen dan Asabri, yang sebenarnya di Asabri itu sudah ada korupsi dan TPPU senilai 22, sekian triliun gitu ya, di tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian akibatnya juga sekarang begitu. Eksesnya ya. Eksesnya bahwa itu kan kasus yang lama. Saudara Isa Rahmawata itu di kasus Jiwasraya yang kejadiannya sekian tahun yang lalu 2019 ketika menjadi kepala Bapepam begitu. Lah, kemarin loh beberapa hari lalu pensiunan Jiwasraya, pensiunan BUMN yang naruh uang dari potongan gajinya datang ke Komisi 6 bahwa kebusukan yang menghasilkan keputusan yang menzolimi rakyat, mengambil haknya rakyat di 10 tahun yang lalu, di 20 tahun yang lalu, itu kalau tidak ada perubahan, tidak ada pembongkaran, tidak ada penegakan hukum, eksesnya si pelakunya mati 10 kali pun reproduksi dari kebejatan itu akan terus memakan korban gitu. Jadi bukan berarti ya Isa di kasus Jiwasraya, jangan lupa loh Pak Isa, Jiwasraya itu adalah Asabri. Saya udah ngomong di Kompas TV tahun 2020 ya Yogi ya. Dan kemudian ada dana fiktif investasi Taspen. Lalu kemudian orang mengatakan pensiun membebani APBN. Janganlah membangun narasi pensiun membebani APBN. Pensiun itu kan gini, kalian juga punya pensiun ya? Besti-besti kan punya kan? Pensiun. Nah, kelihatan wajah Rita itu. Jadi pensiun ini kan orang pensiun. Dia PNS TNI Polri bukan kemudian dapat giveaway pensiun sama tabungan hari tua ditambahin. Enggak, ini enggak ada, bukan giveaway. Dari gajinya dia bukan ditambahin pensiun dan tabungan hari tua. Bukan gini, balikin tuh. Itu Kementerian Keuangan sono. Nah, ini gaji dipotong 3, sekian persen, 3,25%, tabungan hari tua 4,75% adalah untuk jaminan pensiun, total 8% dia dipotong setiap bulan dari gajinya. Jadi sumber tabungan hari tua dan dana pensiun ya, uang dia sendiri adalah uang pekerja, bukan uang APBN. Iya, tapi kan mereka lah, ini dalam konstruksi dia sebagai pekerja negara, PNS TNI Polri, pemberi kerjanya negara, swasta aja pemberi kerja ada cost sharingnya, tapi tidak di tabungan hari tua dan di jaminan pensiun itu adalah 100% milik pekerja. Lalu persoalannya apa? Persoalannya bahwa APBN itu harus menambal dana pensiun. Ini bisa krisis moneter loh kayak di Yunani akibat salah kelola dana pensiun. 2020 harus ditambal 125,5 triliun. 2021 128,3 triliun. 2022 130. 2024 harus ditambal dari APBN 164 triliun. Dan 2025 diproyeksikan harus ditambal 175 triliun. Pertanyaannya, itu dana yang dipotong orang kerja puluhan tahun, duitnya kemana pertama, yang kedua bagaimana model investasinya, lu investasikan kemana, kok sembarangan investasinya. Ingat loh, ini asuransi sosial, beda pengelolaannya dengan asuransi komersial. Iya, katanya mereka PNS TNI Polri kan, maksudnya biar ada pajak manfaat juga dipotong kok. Katanya biar ada manfaat pensiunnya makin gede, terus kemudian makanya itu pengelolaannya banyak yang salah menempatkan dana, akhirnya kan yang dirugikan yang pekerja juga. Yang salah kan bukan pensiunannya. Iya betul, pengelolanya. Jangan, makanya itu kekerasan simbolik loh. Lewat bahasa. Ketika saudara-saudaraku yang terhormat di Kementerian Keuangan mengatakan pensiun membebani APBN, sama dengan mengatakan PNS TNI Polri dan siapapun yang dipotong upahnya, kita semua dipotong upahnya, membebani negara. Membebani negara itu ketika
orang yang mengelola duit potongan upah kita nggak amanah. Ya. Dia sembarangan, jadi korupsi di Jiwasraya 16 sekian triliun, jadi korupsi di Asabri 22 triliun, jadi investasi fiktif di Taspen 1 triliun. Terus apa solusinya? Solusinya yang ditawarkan adalah kemarin bagaimana quote and quote menyalurkan pensiun itu langsung oleh Kementerian Keuangan. Langsung. Kan harus ada dana pensiunnya. Iya. Ada pengawas. Lah, itu benar. Benar di Komisi 11. Benar. Benar. Rapat, mana itu tadinya bagannya rapat kemarin nih, ini baru. Tanggal 7 ya. Rapat tanggal 7 Februari 2025, Direktur Jenderal Perbendaharaan DJPP Kemenkyu Astra Primonto Bakti mengatakan berencana mengambil alih tugas pembayaran pensiun. Oh, pembayaran. Iya. Pengelolaannya dana pensiun tetap ada kan? Kan ada OJK tuh yang mengawasi. Ya kalau misalnya uang itu pertama makanya tadi ya balik lagi ke tata hukumnya ya. Emang ada resolusinya pembayaran oleh Kemenkyu. Makanya. Dana asuransi sosial. Itu dulu dong cek bahwa ini persoalan bagaimana APBN dibebani. Tunggu, ini baru usulan atau risalah rapat? Enggak, ini udah tuh. Belum, nanti dia akan tapi belum jadi putusan ya. Kan harus diomongin. Kalau enggak keburu diputusin mah. Semoga tidak segera diputuskan setelah diomongin di lanturan. Itu kan kira-kira? Iya, karena itu ada duit total THT sama dana pensiun di unaudited cut off 2024 total 448,75 triliun. Berarti dia menarik dana dong? Aku tidak mau berasumsi ya. Tapi itu nggak bisa. Nggak mungkin kan? Benerin. Cara kerjanya dibenerin, perkuat pengelolaan investasi, tata kelola dan manajemen resiko yang benar, pengawasan agar investasi stabil dan selama ini kan begitu. Emang selama ini memang betapa kasihannya ya, seringkali dana-dana pensiun itu dianggap uang yang tersedia, uang dana murah. Padahal itu kan uang tabungannya orang. Potongan upah. Emang kita regulasinya nggak cukup? Mungkin jangan-jangan regulasinya sudah cukup, tapi pelakunya yang rada-rada kurang ajar. Ya, kurang. Ayo, apa adanya? Hati ya. Maksudnya nggak punya. Saya bilang kemarin nggak punya hati aja. Nggak punya hati. Lu mikir nggak sih itu orang-orang udah tuanya, terus kalau terjadi fraud segala macam. Resiko atas investasi. Oleh karena itu di dalam filsafat, perjumpaan dengan korban itu menjadi penting. Biar merasakan, biar membangun empati ya. Jadi kita melihat air mata langsung, mendengarkan suaranya langsung. Ini kalau bagian gak enak-enak larinya ke sini. Lo kok kamu sensitif? Iya, air mata. Kelihatan mukanya muka susah banget. Apa sih?